ini mendung. Tahunya nggak jadi, Jan. Itu bisa sama kan? tetangga bicara, Bisa, tetangga deket lagi. bisa lu bicara. Tinggal jalan kaki ngomong. Panas. Enggak panas. Enggak. Panas Di banget. luar. ini. Halo. Ya di luar mah kena angin. Daya AC-nya nyalain. Selamat malam Ci Email dan Ibu Data. Selamat malam Pak Sam, selamat malam Bapak Ibu. Malam. Iya, baik Bapak Ibu. Semoga jam kita semua sama. Saya sudah jam 7, apakah Bapak Ibu juga jamnya sama jam 7? Jamnya sama jam 7 Masih Bapak sama Ibu? Pak. Sama. Sama ya? Sama pas. Karena sudah tepat jam 7, maka kita akan memulai bincang sersan kita Kelihatan. pada kesempatan malam hari ini. Kita akan mulai. Sebelum kita mengangkat di dalam doa pembuka, mari kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari NKB 3 yang berjudul Terpujilah Allah. NKB 3 berjudul Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya dunia cepat, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta Pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya semua hikmatnya. Besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerah. Pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Ya, kita marilah sebelum kita bersama-sama membahas tentang warna-warna liturgi yang menjadi tema pembahasan kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali berkumpul dalam kegiatan bincang sersan ini, di mana kami akan bersama membahas tentang warna-warna liturgi ya Bapak. Dan biarlah kami menyerahkan acara ini dari awal hingga selesai, dan biarlah pembahasan ini semakin memampukan kami untuk mengenal apa yang menjadi warna liturgi, dan juga menolong kami untuk beribadah dengan lebih baik lagi ya Bapak, menghayati pola peribadahan kami dengan lebih baik lagi dari hari ke hari. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Baik Bapak Ibu, hari ini tema kita ataupun bahan pembicaraan kita akan membahas tentang gitu ya, sebuah hal yang mungkin kita agak lupa-lupa ingat, antara lupa-lupa ingat atau memang mungkin kadang kita perhatikan tapi kita ini maksudnya gimana gitu ya. Itu adalah warna-warna liturgi. Di mana sih warna liturgi dipakainya? Paling jelas Bapak Ibu yang bisa kita lihat kalau di gereja kita ya, warna-warna liturgi itu bisa kita lihat dari yang pertama adalah kain mimbar. Oh, ada yang warna hijau, ada yang warna hitam, ada yang warna merah, ada yang warna ungu, dan seterusnya. Juga di stola ya. Stola itu apa? Stola itu yang dipakai biasanya kalau penatua dan pendeta ketika mereka bertugas maka mengenakan stola, kain yang di samping ini. Lalu di mana? Ada lagi di bagian kalau misalkan kita Bapak Ibu memperhatikan, kita punya poster atau gambar ibadah, di situ ada juga misalnya lagi pas Advent gitu ya, poster ibadah kita di media sosial biasanya warna ungunya banyak tuh. Nah ini selama Pasca gitu ya, setelah Pasca kok putih terus gitu ya. Ada, dan juga ketika bicara dekorasi gitu ya, tadi di di grup lansia soal bunga begitu ya, peletakan bunga ini mempengaruhi semua gitu ya. Malah hari ini kita mau mempelajari tentang itu Bapak Ibu dalam kesempatan perbincangan serius tapi santai kita pada malam hari ini. Ya, mengenal warna-warna liturgi. Ya. Apa sih sebenarnya warna liturgi itu? Ya, apakah itu diganti-ganti karena selera? Misalkan kemarin mengutip salah satu pendapat, ini seleranya Babe aja atau seleranya Pak Samaya, oh pengennya warna ini, main diganti aja atau gimana? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Warna liturgi itu apa sih? Warna liturgi itu adalah sebuah simbol. Jadi warna liturgi itu simbol. Simbolnya dalam bentuk warna. Dipakai di dalam ibadah untuk memperingati apa? Hari raya gerejawi tertentu. Nah, ibadah kita kan banyak simbolnya begitu ya Bapak Ibu ya. Contoh, ada waktu perjamuan kudus yang jadi simbol ketika dipecah-pecahkan. Itu apa? Coba Bapak Ibu, ayo. Perjamuan kudus apa yang dipecah-pecahkan? Roti. Ya. Lalu yang dituangin itu apa? Yang dituangin? Anggur ke dalam Cawan. Ya. Itu contoh simbol, gitu ya. Simbol liturgis. Itu berarti kita memperingati apa? Tubuh dan darah Kristus. Kita mengingat di situ. Tidak hanya mengingat, tetapi kita juga merenungkan, ya, merenungkan bahwa tubuh dan darah Kristus diberikan kepada kita untuk keselamatan dunia. Nah juga kalau misalkan ini identiknya biasanya pada waktu Natal, ya. Kalau Natal identiknya apa Bapak Ibu? Biasanya ada dekorasi apa di gereja yang sampai ada filmnya di Mr. Bean? Ayo. Kalau Natal itu cuma ada di Natal. Pohon cemara. Pohon ya Bapak Ibu, ada pohon ya. Ada pohon, itu identik Natal. Kalau telur biasanya di mana? Angsa. Nah, betul Bapak Ibu ya. Kalau apalagi ya, Paskah, Natal, ada banyak lah ya. Tentu kita bisa bicara simbol dalam hal banyak begitu ya. Simbolnya banyak. Nah, tapi apa aja sih yang dibilang sebagai hari raya gerejawi? Nah, hari raya gerejawi itu ada beberapa Bapak Ibu. Yang pasti hari raya gerejawi itu satu adalah Natal. Dua Paskah ya. Natal, Paskah, Pentakosta itu hari raya gerejawi. Jadi hari raya gerejawi itu gak cuma Natal, gak cuma Paskah, tapi Pentakosta juga di sana. Terus kalau yang sebelum Natal atau sebelum Paskah, Advent Prapaskah, apakah masuk hari raya gerejawi juga? Masuk, Bapak Ibu. Advent atau Prapaskah itu masuk sebagai hari raya gerejawi. Jumat Agung. Lalu ada Minggu Trinitas dan Minggu Kristus Raja. Itu di mana tempatnya? Kalau Minggu Trinitas itu tempatnya di sebelum Rabu Abu ya. Sebelum
Prapaskah 1 itu ada satu minggu namanya Minggu Trinitas, ya. Nah, jadi dari minggu biasa masuk ke Minggu Prapaskah, startnya adalah Rabu Abu. Sebelum itu ada namanya Minggu Trinitas. Kalau Minggu Kristus Raja di mana, Pak Sam? Nah, Minggu Kristus Raja itu posisinya ada di sebelum Advent, ya. Sebelum Advent pertama, hari Minggu sebelum Minggu Advent 1, itu namanya Minggu Kristus Raja. Kalau minggu biasa di mana, Pak? Minggu biasa. Oh, minggu biasa itu adalah minggu setelah Pentakosta atau setelah Epifani. Ada ciri khasnya. Apa ciri khas warnanya? Nanti kita akan bicarakan bersama. Nah, di luar, lalu ini kan hari raya gerejawi, Pak Sam. Kalau di luar itu apakah ada warna liturgisnya dipakai? Dipakai, Bapak Ibu. Selain dipakai dalam hari raya gerejawi, warna liturgi itu dipakai di ibadah. Intinya di ibadah yang dilakukan, idealnya warna liturgi itu dipakai. Contoh, misalnya, kalau pernikahan pasti ada warnanya, ada warna liturginya. Ingat nggak Bapak Ibu, kalau pernikahan biasanya kain mimbar, stolanya warna apa? Ayo. Merah. Merah, betul Bapak Ibu. Kalau baptisan, ayo, kalau baptisan. Baptisan apa baptisan? Putih. Baptisan itu bisa putih, bisa hijau, bisa ungu, tergantung tahun gerejawinya, tergantung kalender gerejawinya. Kalau penabisan, warnanya apa Bapak Ibu? Penabisan atau peneguhan, pendeta misalnya. Merah. Betul ya. Nah, kalau kedukaan biasanya warnanya apa? Hitam. Hitam, betul Bapak Ibu. Jadi yang namanya warna-warna liturgi gerejawi itu dipakainya nggak cuma di dalam ibadah hari raya gerejawi. Semua ibadah itu pakai. Ya, ada. Kalau dibilang itu adalah sebuah ibadah, itu pakai warna liturgis di situ ya. Nanti juga pada saat nanti nih peneguhan atau kan nanti tanggal 12 Juni ada CD. Di situ juga dipakai warna liturgis ya. Sekarang kita masuk, ada apa sih fungsi dari warna liturgis? Ada dua Bapak Ibu fungsi utama dari warna liturgi. Yang pertama adalah tanda peristiwa gerejawi yang diperingati. Contohnya tadi saya katakan, kedukaan biasanya apa? Langsung asosiasinya hitam. Ya, Jumat Agung hitam. Ya. Kalau pernikahan merah. Itu menjadi tanda peristiwa gerejawi yang diperingati. Advent ungu. Jadi petunjuknya kalau kita udah lihat warna ungu, oh ini berarti antara Advent kalau sebelum Natal atau Prapaskah kalau sebelum Paskah. Kalau putih, oh berarti ini Natal atau Paskah, Minggu Paskah. Kalau hijau, oh berarti Minggu biasa. Gitu ya. Ini menjadi petunjuknya, menjadi petunjuk. Oh minggu apa yang sedang diperingati di situ. Warna merah juga diperingati sebagai ketika HUT GKI nih. Entah HUT GKI Cicurug atau HUT GKI secara sinodal, HUT Penyatuan GKI. Coba saya tanya sekarang. Masih ingat nggak Bapak Ibu, HUT GKI Cicurug itu setiap tanggal berapa? Ayo. Bulannya bulan Juli, cluenya. Tinggal cari tanggalnya. Ayo. HUT GKI Cicurug. 29 Juli apa ya Pak? 4. Kurang. 20. 29 ya Pak? Nah, betul. Berarti 29. Kurang sehari Uti ya. 29. Nah, kalau misalkan diadakan ibadah syukur dalam rangka HUT GKI Cicurug, itu namanya kan hari ulang tahun jemaat. Nah, itu berarti warna liturginya adalah merah. Atau ketika HUT Penyatuan GKI di bulan Agustus. Nah, itu juga warna liturginya adalah merah. Dan juga apa? Menjadi mood. Ya, mood itu apa sih? Mood itu adalah sebuah karakter lah gitu ya. Karakter atau kayak feeling yang dirasakan di dalam ibadah itu apa sih? Misalkan kalau merah berarti kan ada semangat gitu ya. Ada semangat. Lalu kalau misalkan putih berarti kan suci gitu ya. Kalau hijau itu kan berarti ada keteduhan, ada persahabatan. Kalau hitam kan
duka cita pengenangan lain, ya. Jadi warna liturgi ini berfungsi itu sebagai petunjuk. Jadi ketika kita masuk gereja, kita lihat, oh warna mimbarnya masih putih. Berarti apa? Kita masih berada di dalam rangkaian Minggu Paskah. Seperti sekarang, warnanya masih putih. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, di situ tambah lagi ada lilin. Lilinnya warna putih. Itu masih menunjukkan apa? Bahwa kita masih berada di rangkaian Minggu Paskah. Makanya kita bilang ibadah minggu setelah Paskah. Minggu Paskah berapa? Sekarang itu sudah mau Minggu Paskah ke-6. Tanggal 22 itu Minggu Paskah 6. Tanggal 26 ada kenaikan. Tanggal 29 itu Minggu Paskah 7. Tanggal 5 itu adalah Pentakosta. Ya, nanti dari Minggu Paskah ke Pentakosta ada perubahan warna di sana. Karena mood-nya pun berbeda. Mood-nya sudah beda. Nah, habis Pentakosta apa? Habis Pentakosta berubah lagi warna liturginya. Mood-nya sudah beda di situ. Karakternya pesan yang dibawa di dalam ibadah itu sudah ada perkembangannya mengikuti warnanya. Nah, sekarang kita masuk ke porsi utamanya, main course dari kita punya pelajaran pada hari ini. Apa aja sih warna-warna liturgi itu? Bapak Ibu, warna liturgi itu ada 5. Ya. Apa aja 5-nya? Kita lihat satu persatu berdasarkan saya urutkan dari yang paling sering dipakai hingga yang agak jarang dipakai, gitu ya. Ada 5 yang termasuk warna-warna liturgi. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah warna hijau. Ya. Warna hijau ini adalah warna yang boleh dibilang hampir 60-70% dipakai di dalam tahun liturgi, di dalam lingkaran tahun liturgi. Apa sih maknanya warna hijau? Warna hijau itu adalah sebuah warna yang dipakai pada minggu biasa. Minggu biasa atau ordinary time dalam bahasa Inggrisnya, itu adalah minggu yang berlangsung setelah Pentakosta hingga sebelum Minggu Kristus Raja. Juga setelah Minggu Epifani dan sampai sebelum Trinitas. Makanya Bapak Ibu ketika nanti habis 5 Juni, ya 5 Juni itu kan 5 Juni itu Pentakosta ya, persembahan tahunan gitu ya, persembahan panen. Ya. Nah, setelah 5 Juni itu warna liturginya adalah hijau. Karena tadinya dari merah pada waktu Pentakosta itu menjadi hijau setelah Pentakosta, begitu ya. Itu perubahan warnanya di situ, begitu Bapak Ibu, perubahan warna. Karena moodnya sudah beda. Pentakosta itu kan moodnya semangat, kita menerima pencurahan Roh Kudus, begitu ya, dan juga kita dimampukan untuk mewartakan berita sukacita di dalam di dalam Tuhan. Moodnya ketika pindah ke minggu depannya itu sudah menjadi ordinary, menjadi sudah hijau, karena artinya hijau itu melambangkan kehidupan. Kita sudah dibarui di dalam Tuhan, melakukan tugas dan panggilan kita, melambangkan juga pertumbuhan di situ, melambangkan pertumbuhan dan juga melambangkan keteduhan, melambangkan ketentraman. Pentakosta itu kan menjadi momen di mana kita dimampukan untuk mewartakan firman Tuhan. Maka setelah itu kita diingatkan untuk menumbuhkan firman itu, terus mewartakan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau misalkan habis Epifani itu kan awal tahun biasanya, ya, Minggu Epifani. Nah itu habis Epifani itu kan balik lagi hijau. Kenapa? Karena kita merasa tentram karena Yesus yang adalah juru selamat kita telah lahir dan ada bersama dengan kita. Itu warna hijau Bapak Ibu. Jadi ini adalah warna yang paling banyak dipakai, paling banyak minggunya. Habis Pentakosta sampai mau Kristus Raja, berarti kurang lebih dari awal Juni atau akhir Mei sampai di akhir Novemberan. Jadi berapa bulan? Lalu dipakai lagi Januari minggu kedua sampai kurang lebih bulan-bulan Maret akhir atau April awal atau Februari
atau Maret awal atau Februari akhir, tergantung kapan dia minggu Trinitasnya. Banyak sekali dipakai. Itu warna hijau. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu setelah warna hijau adalah warna ungu. Ya. Ini warna yang juga sering. Ungu itu apa sih? Ungu dipakainya pada masa Advent. Masa Advent yang pertama dan yang kedua adalah pada saat Prapaskah. Ketika kita mau menjelang Natal kemarin, kita lihat pasti ada warna ungunya, Advent 1 sampai dengan Advent 4. Itu ungu semua. Lilin ungunya ada 4. Lilin ungunya ada 3, lalu ada 1 lilin pink. Ya, itu di minggu Advent ketiga. Kalau lilin memang dia ada perbedaannya gitu. Karena di minggu Advent ketiga kita memperingati namanya Minggu Gaudete, Minggu Sukacita, karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan lahir, gitu ya. Nah, kalau Prapaskah, lilin ungunya ada 6. Karena Prapaskah itu ada 6. Khusus di minggu ke Prapaskah 6 itu bertepatan dengan Minggu Palma atau menjadi awal dari Minggu Sengsara. Ya. Nah, ungu secara semangatnya Bapak Ibu ini melambangkan kemuliaan rajawi. Ya. Yang kedua juga pengharapan. Yang ketiga adalah pertobatan. Yang keempat adalah penderitaan. Kelima keprihatinan, serta ini juga menegaskan apa? Warna ungu itu artinya masa menunggu. Menunggu apa? Menunggu bagaimana nubuat Tuhan itu terpenuhi. Baik, menunggu kelahiran Yesus Kristus yang menjadi pemenuhan nubuat akan kelahiran juru selamat, dan juga menunggu bahwa Yesus itu akan dimuliakan. Dimuliakan lewat kematian dan kebangkitannya yang mempersatukan kita. Ini dipakai pada masa Prapaskah dan masa Advent. Warna ungu yang dipakai di minggu-minggu itu. Lalu selain warna ungu, apalagi? Nah, ini yang menjadi setelah warna ungu adalah warna putih. Ya. Ini warna putih, saya ngasih warnanya sebenarnya di sebelah sininya ada gambar warna putih, cuman karena dia saking putihnya sampai nggak kelihatan gitu ya. Itu ada warna putihnya di situ. Nah, warna putih ini apa? Warna putih ini dipakai pada saat Minggu Kristus Raja, lalu pada saat perayaan Natal, lalu sampai Minggu Epifani, juga Minggu Trinitas. Itu saya typo sedikit. Minggu Trinitas itu yang menjadi pengantara dari dari minggu biasa masuk ke Minggu Prapaskah dan minggu-minggu Paskah. Sampai sekarang kita masih pakai gitu ya. Bapak Ibu, Minggu Paskah itu kan ada 6-7. Nah, itu pakainya warna putih. Warna putih melambangkan apa? Warna putih itu melambangkan keagungan yang pertama. Yang kedua, kemuliaan. Juga kebersihan, kesucian, dan ketulusan. Ketika warna putih ini dipakai, maka kita bisa melihat bahwa minggu itu kita mau memperingati tentang Yesus yang bangkit dengan mulia. Ya, Minggu Paskah ya. Yesus bangkit dengan mulia. Dengan kemuliaan dia bangkit dan mempersatukan kita. Lalu juga pada saat pada saat Natal kita memperingati kelahiran Yesus. Ia yang tidak berdosa lahir untuk keselamatan kita. Ya, makanya di sini dipakai warna putih. Sampai Epifani itu pun masih warna putih, ya. Epifani dan Natal itu kan satu rangkaian. Gitu. Dan juga setelah putih, apalagi? Ada yang warna merah. Merah ini Bapak Ibu ini warna yang sangat semangat gitu ya. Kadang kalau Bapak Ibu mungkin suka mobil balap gitu ya, acara nonton mobil balap paling gampang itu ngelihat mobil balap yang warnanya merah. Kalau mobil warnanya merah itu kayaknya ikonik banget. Entah mobil, entah motor, entah sepeda, pokoknya warnanya merah itu kelihatan lah. Dan katanya warna merah itu kecepatannya kenceng gitu ya. Merah itu racing. Tapi apakah seperti itu maknanya di liturgi? Enggak juga Bapak Ibu. Warna merah itu dipakai pada saat apa? Pada saat yang pertama adalah Pentakosta. Pentakosta warna merah. Lalu juga pemberkatan dan peneguhan pernikahan itu warna merah. Penahbisan, peneguhan atau emeritasi pendeta itu warna merah. Peringatan Hari Reformasi Gereja itu warna merah.
pelembagaan jemaat ya, misalkan dari pos jemaat naik ke bakal jemaat jadi jemaat dewasa, itu warna merah. Hari ulang tahun jemaat, hari ulang tahun GKI Cicurug, tadi saya ambil contoh, itu warna merah. Hari ulang tahun GKI itu juga warna merah. Dan kalau kita ibadahnya memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, itu pun warna merah. Kenapa? Karena warna merah itu melambangkan sukacita yang pertama. Pentakosta itu kan semangatnya adalah sukacita, ya. Sukacita bahwa janji Tuhan, pemenuhan akan Roh Kudus yang Ia nubuatkan untuk kita, yang Ia janjikan untuk kita dipenuhi pada hari itu, ya. Di mana merah juga melambangkan semangat. Karena Roh Kudus itu membuat kita menjadi semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk mewartakan. Karena Roh Kudus memampukan kita untuk mewartakan firman Tuhan. Dan juga apa? Memberikan kita kekuatan. Juga di situ ada pengorbanan. Ya. Pentakosta itu juga berarti selain kita diberikan Roh Kudus untuk mewartakan firman Tuhan, kita juga diingatkan akan pengorbanan Kristus. Kenapa kita menyebarkan berita sukacita penebusan dalam Yesus Kristus? Karena Kristus telah lebih dulu berkorban untuk kita. Ya. Dan juga melambangkan yang warna merah itu adalah berani. Gitu ya. Merah artinya berani, putih artinya suci. Gitu ya. Selalu kan kalau dulu ketika kita pacara gitu ya kan, merah darahku ya. Kan ada lagunya itu kan. Putih tulangku bersatu dalam semangatmu. Merah itu artinya berani, Bapak Ibu. Jadi kalau pakai baju warna merah, dia orangnya takutan, itu gak mencerminkan baju yang dia pakai. Gitu ya. Merah itu artinya berani. Jadi kita ketika Pentakosta itu kita merayakan bagaimana Roh Kudus itu juga memampukan kita untuk berani mewartakan kabar sukacita di dalam Tuhan. Sekalipun kita tahu Tuhan berfirman bahwa kamu akan kuutus bukan ke tengah domba tetapi ke tengah serigala. Ya, ada di Injil. Tuhan pernah mengatakan demikian. Tetapi Roh Kudus menolong kita untuk menjadi berani. Berani berkurban, berani untuk memiliki semangat, dan juga kita yakin Tuhan menguatkan kita lewat Roh Kudus yang menolong kita. Makanya ini dipakai selain pada saat Pentakosta, itu juga dipakai pada saat pemberkatan dan peneguhan pernikahan. Di mana melalui bagian itu pasangan yang menyatakan janji pernikahannya itu diberikan pesan bahwa Tuhanlah yang memampukan perjalanan keluarga kalian. Tuhan yang menyertai perjalanan keluarga kalian. Tidak hanya kepada mempelai yang saat itu menikah, tetapi juga keluarga besar yang menyertai. Bahwa keluarga besar di situ diingatkan bahwa komitmen yang mereka ambil ini itu juga menjadi sebuah komitmen tidak hanya di depan jemaat, tetapi juga di hadapan Tuhan. Ya. Dan yang memberikan kekuatan itu siapa? Yang memberikan kekuatan itu adalah Tuhan, bukan yang lain. Ketika penghabisan peneguhan emeritasi pendeta juga sama. Ketika penghabisan kan berarti seorang pelayan Tuhan, seorang pendeta mengawali perjalanan hidupnya. Bahwa yang mengawali perjalanan itu adalah Tuhan. Peneguhan juga sama. Ketika peneguhan ini kan dilakukan ketika seorang pendeta yang sudah ditahbis, dia tempat pelayanannya berpindah ke jemaat yang lain. Dia diteguhkan ketika memasuki jemaat itu, Tuhan juga menolong dia. Dan ketika emeritasi kan dalam tanda kutip itu pensiunnya pendeta gitu ya. Walaupun gelar pendeta itu sampai ia meninggal tidak dilepaskan, tetapi ketika emeritasi kan secara struktural ia mengakhiri perannya sebagai seorang pendeta jemaat ya. Mengakhiri masa bukan masa bakti sih sebenarnya. Masa aktifnya lah dikatakan begitu. Nah, Tuhan juga yang menolong dia untuk sampai ke tahap itu. HUT GKI, HUT jemaat, semangatnya pun sama. Karena apa? Warna merah sekali lagi Bapak Ibu melambangkan sukacita, semangat, kekuatan, pengorbanan, dan keberanian. Nah, dan juga ini warna terakhir yang paling jarang dipakai adalah warna hitam. Karena biasanya cuma keluar setahun sekali. Ya, warna hitam. Warna hitam ini apa? Warna hitam itu biasanya dipakai di ibadah Jumat Agung di gereja. Tapi kalau di luar itu di ibadah yang berkaitan dengan kedukaan. Misalkan ibadah penghiburan, pemakaman, kremasi, itu kalau pakai stola atau warna liturgis, warna hitam yang dipakai. Pada saat Jumat Agung dipakai juga warna hitam.
begitu ya. Karena apa? Karena warna hitam itu melambangkan kedukaan, lalu juga melambangkan kegelapan, dan juga melambangkan kesepian. Pada Jumat Agung kita kan memperingati bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan dirinya secara penuh, turun ke dalam kerajaan maut, seperti yang dikatakan dalam pengakuan iman rasuli. Turun ke dalam kerajaan maut. Walaupun dia mati, gitu ya, benar-benar seutuhnya turun ke dalam kerajaan maut untuk apa? Untuk membebaskan setiap kita. Maka di saat itu ketika kita melihat Tuhan yang rela turun ke dalam kerajaan maut, menanggalkan dia punya status, itu kan buat kita menjadi sesuatu yang membuat kita berduka. Kok bisa seperti ini? Melambangkan juga kalau hitam ya pasti kegelapan, Bapak Ibu. Moodnya kalau ibadah Jumat Agung, karena itu harus sebuah ibadah yang bernuansa kedukaan, maka moodnya juga adalah kegelapan dan juga sepi, gitu ya, bermakna kesepian. Para rasul pada saat Tuhan Yesus disalib dan Dia mati, mereka pulang dengan tidak tenang. Walaupun pada saat itu mereka ada di dalam persiapan Paskah orang Yahudi, tetapi mereka tidak tenang. Karena apa? Karena mereka melihat guru yang mereka agung-agungkan selama ini mati, gitu ya. Mereka menjadi sepi, mereka menjadi takut, dan buat mereka masa depan kehidupan mereka saat itu gelap. Nah, ini yang dipakai. Makanya ketika Jumat Agung, moodnya adalah kegelapan. Lagu-lagu yang digunakan pun itu lagu-lagu yang nadanya sendu, ya. Biasanya nadanya minor atau lebih banyak temponya pelan, tidak terlampau cepat ketika dinyanyikan. Juga ibadah kedukaan pun sama. Warna hitam itu kan melambangkan kedukaan. Jadi ya kita pada saat itu berduka. Walaupun kita percaya rekan kita, saudara kita yang meninggal pada saat itu telah dipersatukan di dalam Tuhan, tetapi kita masih memiliki rasa duka cita. Rasa duka cita yang dimana di dalam proses itu kita akan diberikan kekuatan untuk berpulih di dalam Tuhan. Jadi inilah 5 warna liturgi, gitu ya. Ada hijau, ada putih, ada merah, ada ungu, dan juga yang terakhir ini hitam. Dan warna-warna ini tidak asal dipakai, Bapak Ibu. Ada siklusnya. Seperti ini kurang lebih siklusnya di lingkaran kalender liturgi yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita lihat di sini kan ada warna ungu di mana di Advent dan Lent. Lent ini artinya Prapaskah, Bapak Ibu. Masa Lent Prapaskah. Lalu di situ ada ordinary, ya, ordinary time, ya. Ordinary time itu artinya minggu biasa, gitu ya. Setelah Natal dan setelah Minggu Paskah, gitu ya. Nah, ini sebenarnya setelah Paskah ini harusnya nyelip adalah Pentakosta warna merah di sini. Dia kayaknya yang bikin ini lupa menyelipkan isu karena begitu kecil, gitu ya. Lalu di sini ada Triduum. Triduum ini artinya adalah tri hari suci, gitu ya. Kamis putih, Jumat Agung, Sabtu sunyi. Jumat Agung kita tahu warnanya hitam. Kamis putih itu bukan putih, Bapak Ibu. Kamis putih itu ada di dalam rangkaian ibadah Prapaskah. Jadi masih liturgi Prapaskah, makanya warnanya ungu di situ. Lalu dipakai juga ketika hitam itu baru cuma dipakai di Jumat Agung, begitu ya. Paskah itu putih. Ini panjang nih, makanya putihnya cukup panjang. Paskah dan Natal. Natal itu kan ada tanggal 25-nya, kalau jatuh di hari Minggu, ya itu hari Minggu pasti hari putih, gitu ya. Jadi kalau jatuhnya di hari Minggu, misalkan kayak yang tahun kemarin, gitu ya, jatuh di hari Jumat, gitu ya. Nah, berarti kan tanggal 26 hari Minggu, nah itu pakai warna putih. 26, mulai dari 25, terus ada hari Minggu setelah tanggal 25 itu, pergantian tahun, ya, sampai Epifani itu masih warnanya putih. Habis putih apa? Hijau lagi, gitu ya. Ini juga sebelum Advent dan sebelum Prapaskah ini harusnya ada warna putih segaris, karena itu adalah Minggu Kristus Raja sebelum Advent yang menandakan akhir tahun liturgi, dan juga Minggu Trinitas,
ya, di mana kita memperingati Yesus yang dimuliakan di atas gunung, gitu ya, yang mengawali masa Prapaskah. Setelah Paskah, di sini harus ada warna merah, ya. Nanti juga di HUT GKI atau GKI Cicurug ini ada lagi warna merah, atau di luar lingkaran ini kalau warna merah dipakai berarti itu jatuhnya di ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Dan warna liturgi ini udah punya pattern Bapak Ibu, ada polanya, tidak asal dipakai ya. Jadi nggak asal main ganti aja. Oh, ini karena Pak Sam sukanya lagi suka warna hijau diganti warna hijau. Oh, karena ini apa namanya majelisnya sepakat pakai warna ini diganti warna ini, enggak, tapi ada polanya. Merayakan apa? Sesuai dengan momen liturgi yang sedang dirayakan, seperti yang saya katakan tadi. HUT GKI itu di bulan Agustus nanti ada 1 minggu warna merah. HUT GKI Cicurug maka hari Minggu terdekat dari tanggal 29 itu pakai warna merah. Lalu juga apa? Itu penggunaan itu menolong sebenarnya, menolong umat untuk mengetahui dan menghayati ibadah. Makanya lagu-lagunya ketika lihat warna liturginya apa, warna liturginya merah, berarti ini kan HUT GKI misalkan, GKI atau HUT RI, berarti ini harus semangat lagu-lagunya. Oke lah, di bagian pengakuan dosa mungkin kita di situ apa namanya moodnya beda di situ. Tetapi kan kalau secara umum kita lihat mood ibadahnya di situ maka sesuai dengan warna liturginya. Tidak asal tebang pilih saja begitu ya. Lalu juga ketika ketika pada saat Advent itu juga disesuaikan lagu-lagunya, mood ibadahnya disesuaikan, kata-kata narasinya pun disesuaikan gitu ya. Untuk doanya semua disesuaikan. Dan ini tidak asal pakai saja, tetapi memang sudah ada set waktu dan momen liturgi apa yang sedang dirayakan di situ. Bukan secara asal-asalan. Begitu Bapak Ibu kurang lebih materi kita untuk hari ini terkait minggu ini untuk Bincang Sersan. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum nanti saya buka kesempatan saya nanya. Ayo, silakan Bapak Ibu, bila mana ada yang mau bertanya tentang warna-warna liturgi, dipersilakan. Ayo. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau belum ada saya yang coba nanya deh. Saya yang nanya. Sekarang, kalau warna liturgi sebelum Minggu Kristus Raja, apa warnanya? Sebelum. Hijau. Hijau, betul Marcel. Sebelum Minggu Kristus Raja itu hijau ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Sebelum Minggu Kristus Raja itu adalah masa Minggu biasa ya. Setelah Minggu Kristus Raja warnanya apa? Coba Bapak Ibu, setelah Minggu Kristus Raja. Ungu. Ungu. Itu lagi Marcel. Karena memasuki minggu yang disebut sebagai Minggu Advent. Ya, Bapak Ibu ya. Setelah Minggu Kristus Raja itu Minggu Advent. Nah, kalau di Minggu Kristus Raja warnanya apa? Putih. Apa Bu Korin? Putih. Putih, betul ya. Lalu coba kalau ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan, warna liturginya apa? Merah. Merah, betul Bapak Ibu ya. Merah itu melambangkan apa sih Bapak Ibu? Sukacita. Ada apa? Gembira. Sukacita, apalagi? Berani. Semangat, ya. Keberanian. Kekuatan, keberanian. Kalau warna ungu melambangkan warna apa Bapak Ibu? Kemuliaan Raja. Ungu Benar. kemuliaan Rajawi, Bu Korin? Rajawi. Betul. Apalagi Bapak Ibu, selain kemuliaan Rajawi, ada lagi? Pengharapan. Pengharapan, ya. Kalau warna hitam coba, apa Bapak Ibu? Buka. Ya, kedukaan, terus juga kesepian. Kalau warna putih, Kesucian. Kemuliaan, kebersihan.
Ya, kesucian, ketulusan. siap. Kalau warna hitam dipakainya pada saat perayaan apa, Bapak Ibu? Jumat Agung. Agung. Ya, Jumat Agung. Aman. warna hitam ya. Karena kita memperingati penyambutan Tuhan Yesus Kristus, kita berduka di situ ya. Oke. Kalau misalnya HUT GKI warnanya apa? Merah, Pak. Nah, ya Bapak Ibu. Kalau misalkan hari ulang tahun GKI Cicurug, Merah. merah lagi ya. Kalau misalnya apa namanya Prapaskah 2, Prapaskah 2, Ungu, Pak. Ungu. Prapaskah 2 ungu, betul. Kalau minggu-minggu setelah Paskah, Putih, Pak. ya Bapak Ibu ya, juga Advent ungu, terus juga minggu setelah Natal itu Epifani warna apa? Ya putih. Putih, betul Bu Karin. Mantap ya. Ya Bapak Ibu, wah kalau gini saya seneng nih, happy nih. Karena apa? Karena kita sudah cukup memahami nih. Jadi nggak ada lagi ya Bapak Ibu pertanyaan kenapa warna kain mimbarnya kok diganti warna ini. Kenapa? Karena ada apa namanya? Ada dia punya moodnya, gitu ya. Ada peristiwa gerejawinya. Tidak asal ditempatkan begitu saja. Ada cycle-nya kalau dibilang Bapak Ibu. Bahasa kerennya tuh ada siklusnya gitu ya. Nggak serta-merta totonya kain mimbar diganti warna ini gitu ya. Nah, kalau Cici Suci besok coba nih pertanyaan saya. Cici Suci besok warna liturginya apa Bapak Ibu? Putih, Pak. Suci, Putih. ayo warnanya apa? Putih. Kenapa warnanya putih? Sukacita. Bersih. Selain bersih. sukacita, kenapa Bapak Ibu? Suci bersih rasa. Suci bersih, oke. Kalau secara Tidak. liturgis Semangat, kita berada semangat di gitu. minggu apa nih? Minggu Paskah atau minggu apa? Apanya? Minggu Paskah, Pak. Minggu Paskah ya. Jadi Pentakosta. betul, karena kita masih berada di minggu Paskah. Hari Minggu itu baru minggu Paskah. Nah, ya, karena masih di minggu Paskah, warna liturginya adalah warna apa namanya? Warnanya adalah warna putih. Kalau misalkan Cici Sucinya, misalnya nih, diadakan setelah Pentakosta di gereja kita, misalnya, berarti kain mimbarnya warna apa, Bapak Ibu? Hijau, Pak. Hijau, betul. Hijau. Kalau pas Hijau. minggu Advent atau minggu Prapaskah? Ungu. Ungu. Oh, ya. Kenapa? Di tengah daripada itu. Tapi kalau misalkan ada yang pernikahan di hari Sabtu, hari Minggunya itu adalah Advent pertama. Warnanya apa, Bapak Ibu? Ikutan nunggu Tetap atau merah. enggak? Merah. Betul, Bapak Ibu ya. Kalau Kamis putih warnanya apa? Lele. Kamis putih. Ungu, Pak. Ungu. Bapak Ibu, Kamis putih itu ungu. Jangan kita karena mendengar Kamis putih, warnanya putih. Enggak. Sebenarnya begini, Kamis putih itu adalah sebuah istilah. Karena istilahnya adalah Holy. Holy Thursday. Kamis suci. Sebenarnya terjemahannya lebih pas itu Kamis suci. Cuman ya, mungkin karena terbiasa akhirnya Kamis putih gitu ya, karena suci ya sama dengan putih, akhirnya orang mungkin asosiasinya ke sana. Sebenarnya Kamis suci, tapi dia secara liturgis masih berada di dalam rangkaian rangkaian Prapaskah. Ya. Hanya beda memang di Jumat Agung. Jumat Agung itu warnanya hitam. Ale. Itu Bapak Ibu ya. Saya bersyukur kita semua sudah memahami warna-warna liturgi, dan juga mudah-mudahan ini bisa memampukan kita untuk apa? Untuk kalau misalnya kita suaranya berbalik. Ketika di ibadah gitu ya, kita bisa langsung berarti penghayatannya ini nih gitu ya. Kenapa sekarang
warnanya putih. Oh, kita menghayati Tuhan Yesus yang bersama dengan kita menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, gitu ya. Karena Minggu Paskah dan juga Natal, Yesus yang lahir. Oh, warnanya ungu berarti kita sedang menunggu sesuatu. Kalau di Minggu Advent berarti menunggu kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau di Minggu Prapaskah berarti menunggu karya penebusan Yesus Kristus itu menjadi nyata lewat kematian dan kebangkitannya. Itu. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu hal yang bermanfaat bagi kita, Bapak Ibu, menambah pengetahuan iman kita dan juga semakin memampukan kita menjadi umat yang hidup sesuai dengan firman Tuhan dan juga semakin menolong kita untuk beribadah dengan lebih serius dan lebih fokus lagi. Ya, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke doa syafaat. Bapak Ibu ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama pada minggu ini, gitu ya. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, ya, khususnya ketika kita bersyukur Pak D. Jokowi memberikan pengumuman bahwa peraturan sekarang diperlonggar, gitu ya, untuk di luar ruangan, gitu ya. Mudah-mudahan ini juga membawa dampak baik buat kondisi kita. Juga kita berdoa untuk situasi negara kita saat ini. Kontestasi pemilu sudah semakin berasa, tahun 2024 orang sudah berupaya ke arah sana, gitu ya. Kita berdoa supaya tidak terjadi intrik-intrik politik, gitu. Kita berdoa supaya pihak-pihak yang berseteru juga boleh berdamai dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Kita berdoa juga untuk gereja kita, Bapak Ibu GKI Cicurug, secara khusus buat besok ada ibadah Cici Suci jam 5 sore secara onsite dan online. Kita berdoa supaya segala sesuatunya lancar. Juga kita doakan acara kebersamaan guru sekolah minggu tanggal 26 mendatang setelah ibadah kenaikan kurang jam setengah 10-an, 9.30 di areanya, di area terbuka kita, area parkiran kita. Kita berdoa supaya juga berjalan dengan baik, guru-guru sekolah minggu banyak yang ikut, banyak juga anggota jemaat yang tergerak untuk ambil bagian dalam pelayanan sebagai guru sekolah minggu, khususnya persiapan kita akan mulai onsite bulan Juli. Itu juga terlibat di sana, orang-orang tua murid juga mau mengambil bagian dalam pelayanan. Juga kita doakan supaya kebersamaan ini semakin membersamakan langkah kita untuk melayani. Kita juga berdoa untuk kebutuhan, Bapak Ibu, kebutuhan untuk cicilan ke penabur, ya, yang masih terus berjalan, masih terus kita kumpulkan. Kita berdoa supaya segala sesuatunya dicukupkan, segala daya usaha yang dilakukan boleh membawa sesuatu hal yang baik. Kita juga berdoa untuk rekan-rekan kita yang dalam kondisi sakit atau dalam pergumulan, mengingat saudara Reja Purba, Ade Siahaan, Pak Parman, lalu juga kembar Drew dan Dwight yang dalam masa pemulihan. Kita doakan supaya sehat terus, kembali tetap pulih, tetap sehat. Ya, juga kita doakan untuk anak-anak kita kelas 6 SD, kelas 3 SMP, 3 SMA yang dalam masa pencarian sekolah, melanjutkan pendidikan. Kita doakan supaya mereka boleh ditempatkan sesuai dengan rencana Tuhan. Kita juga berdoa untuk anak-anak lain yang dalam persiapan ujian, kiranya semuanya mereka boleh bekerja dengan jujur. Itu Bapak Ibu pokok doa kita. Adakah yang mau menambahkan? Dipersilakan. Ada tambahan Bapak Ibu? Cukup? Oke, kalau tidak ada tambahan mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kami boleh belajar bersama tentang warna-warna liturgi, ya Bapak. Biarlah bagian ini boleh menolong kita untuk menolong kami untuk semakin berfokus dalam ibadah, menghayati peribadahan kami dengan lebih sungguh, ya Bapak. Kami berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami, khususnya menjelang pemilu. Kami semua berdoa agar keamanan boleh tetap terjaga, agar kedamaian boleh terpelihara,
biarlah tidak ada pihak yang mementingkan kepentingan pribadinya masing-masing, tapi biarlah semuanya takut akan Kau saja. Berkati juga penanganan pandemi yang terus terjadi, bersyukur atas perkembangan situasi yang terjadi ya Bapak, biarlah kami semakin cepat keluar dari pandemi ini. Kami juga berdoa untuk aparat pemerintahan, dari lingkup terkecil hingga lingkup terluas, Engkau yang juga senantiasa berikan mereka hikmat agar boleh memerintah dengan takut akan Engkau, memerintah di dalam hikmat-Mu saja, dan juga setiap kami boleh Engkau mampukan agar kami boleh berkontribusi nyata dalam pembangunan ini ya Bapak, pembangunan bangsa kami ke arah yang lebih baik. Kami berdoa pada saat ini untuk gereja kami GKI Cicurug. Kami mengingat agenda besok Cici Suci ya Bapak, biarlah persekutuan ini boleh berjalan dengan baik, membawa sukacita dan menolong kami semua untuk semakin bersekutu kepadamu saja. Kami juga berdoa untuk acara kegiatan kebersamaan guru sekolah minggu pada tanggal 26 mendatang. Biarlah Engkau juga yang menggerakkan setiap umat-Mu, para guru-guru sekolah minggu untuk terlibat dan ikut di dalam kebersamaan ini ya Bapak. Kami berdoa untuk Pak Lukman Sitorus yang akan membawakan renungan, biar Engkau juga persiapkan segala sesuatunya. Engkau juga yang boleh menolong supaya kami semua boleh semakin bersukacita ketika kami juga kelak akan melayani secara onsite mulai bulan Juli mendatang. Kami berdoa kiranya banyak jemaat-Mu yang digerakkan untuk terlibat mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kami juga berdoa untuk kebutuhan kami, mencicil ke penabur ya Bapak, dana yang dibutuhkan biarlah Engkau yang senantiasa cukupkan, biarlah segala sesuatunya juga boleh tersedia ya Bapak. Kami juga mendoakan untuk rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit atau dalam masa pemulihan. Kami mengingat Saudara Reja Purba, Saudara Desia Haan, Bapak Suparman dalam masa pemulihan, dan juga anak Drew dan Dwight ya Bapak. Biarlah Engkau yang senantiasa memulihkan mereka. Engkau yang juga menyertai keluarga mereka, mencukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami, kelas 3 SMP, SMA, kelas 6 SD yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, biarlah Engkau yang menempatkan mereka, juga Engkau yang terus menolong mereka untuk mengenal jalan-jalan. Juga berdoa untuk anak-anak kami yang lain, cucu-cucu kami yang akan memasuki masa ujian. Engkau yang juga boleh persiapkan mereka, mampukan mereka untuk boleh bekerja dengan jujur. Tak lupa kami juga menyerahkan penabur di dalam masa PPDB ini. Engkau yang juga boleh terus berkati ya Bapak. Engkau yang juga terus mampukan supaya sekolahmu ini boleh menjadi kepanjangan tangan yang melayani di dalam bidang pendidikan lebih baik lagi dari hari ke hari. Segala upaya yang dilakukan kiranya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga menyerahkan diri kami masing-masing ya Bapak, dan segala pergumulan dan sukacita kami, jadikanlah hidup kami menjadi pewarta kasih-Mu yang nyata di tengah dunia ini. Kami menyerahkan doa ini dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri sersan kita pada malam hari ini dengan sebuah pujian penutup yang diambil dari PKJ 58 berjudul Semua yang Tercipta. PKJ 58, Semua yang Tercipta. Matahari, bulan,
Baik Bapak Ibu, dengan demikian sersan kita selesai. Sebelum selesai saya menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, besok ada Cici Suci jam 5 sore Bapak Ibu, baik secara onsite maupun online di gedung gereja. Jadi Bapak Ibu boleh datang jam 5 sore, ibadahnya mulai. Renungan seingat saya akan disampaikan oleh Pak Luther ya, Luther Tarlim ya. Benar ya Bapak Ibu dari Komisi Dewasa? Iya, Luther Tarlim ya? Oke. Iya. Luther Tarlim, bahan kitabnya sudah saya kirim dengan temanya di grup Cici Suci. Lalu juga untuk persembahan syukur tahunan Bapak Ibu dapat dilihat di bagian ini untuk yang akan dikumpulkan gitu ya. Untuk transfer Bapak Ibu bisa transfer persembahan syukur tahunan atau persembahan panen melalui rekening yang tertera berikut ini gitu ya. Lalu juga kalau yang Bapak Ibu secara tunai maka dapat dibawa di dalam amplop tertutup dan tulisannya adalah persembahan syukur tahunan dibawa pada kebaktian umum tanggal 5 Juni 2022. Tanggal 5 Juni bertepatan dengan Pentakosta. Kita dibawa di sana untuk persembahan syukur panennya yang secara tunai. Bagi yang mempersembahkan secara dalam bentuk non uang, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan masing-masing penatua pendamping wilayahnya untuk penjemputan persembahan gitu ya. 1 sampai 6 di sini penatuanya juga bisa lihat di dalam gambar ini. Dan juga Bapak Ibu untuk ibadah sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali mulai tanggal 15 kemarin jam 7 pagi dan jam 9 pagi. Ya, ibadah umum kita sudah terlaksana sebanyak 2 kali. Kita berharap makin banyak umat yang bisa ikut dalam ibadah umum kita, apalagi jamnya sudah ditambah. Untuk minggu ini PF-nya adalah Penatua Arum dari GKI Cianjur hari Minggu untuk ibadah jam 7 dan jam 9 begitu ya. Dan juga untuk setiap Bapak Ibu yang tergerak untuk di dalam pelayanan sekolah minggu, Bapak Ibu bisa ikut acara kebersamaan pada tanggal 26 Mei 2022. Ada renungan yang akan dibawakan oleh Pak Lukman Sitorus. Saya hampir salah ngomong tadi. Lukman Sitorus. Ganti ya Pak. Apanya Bu? Pak Luther kan belum bisa ya. Enggak, kalau yang tanggal 26 karena ibadah kenaikan. 26 kenaikan ya, 26 kenaikan, bukan Cici Suci besok. Kenaikan tanggal 26, ibadah umumnya juga ditahu ya PF-nya. Bersama sekolah minggu juga PF-nya yang akan membawakan renungan adalah Pak Lukman Sitorus gitu ya dari GKI Penginjil Sukabumi, dan ada games menarik di sana. Hadiah menarik juga menanti, ada konsumsi yang pasti. Acara akan dimulai pukul 9.30 atau setelah ibadah kenaikan. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk partisipasinya, khususnya rekan-rekan guru sekolah minggu, karena kita akan kembali melayani secara onsite mulai bulan Juli 2022 ini. Kita berharap segala sesuatunya berjalan dengan baik, dan kita doakan terus Bapak Ibu agar segenap perbaikan situasi ini boleh berjalan terus dan kita semakin cepat keluar dari pandemi. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Ada pengumuman tambahan dipersilakan. Minggu depan PRT Lansia jam 7. Jangan lupa minggu depan PRT Lansia Bapak Ibu. Ada tambahan lagi? Cukup. Silakan Bu Koren. Udah cukup. Cukup Ya, Pak. kita menyampaikan terakhir saya lupa nih menyampaikan untuk persembahan bunga. Kita terakhir adalah persembahan bunga ya, terakhir itu adalah bulan ini Mei, mulai bulan Juli karena harga bunga fluktuasinya sudah tidak terjangkau lagi, maka kita tidak lagi mengadakan persembahan bunga. Untuk bunga mimbar akan dipakai bunga artifisial atau kita kenal dengan sebutan bunga plastik gitu ya, untuk mulai bulan Juni dan seterusnya, karena harga bunga saat ini sudah tidak lagi terjangkau seperti itu. Itu saja pengumumannya. Untuk info lebih lanjut Bapak Ibu bisa koordinasi dengan Penatua ASI untuk informasi yang lebih lengkapnya.
Itu saja Bapak Ibu, bila sudah tidak ada lagi. Selamat malam, sampai ketemu besok Cici Suci, hari Minggu juga dan minggu depan di PRT Lansia serta di kebersamaan guru sekolah Minggu pada hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Amin. Terima kasih, Pak Pak Salam. Semua Salam.